Cek. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore. Ya, Ken, kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi di mana, Ken? Di rumah. Di rumah aja, hashtag di rumah aja. Iya. Ini opening dulu kali ya, Ken? Silakan. Oke. Ini live yang kedua, teman. Oke, 54321 langsung dari akun Instagram Creator of Aviation, Let's Make Creation. Balik lagi di segmen A Day Life with Creation. Sekarang kita bersama host TB dan Captain Rizka Leihitu yang bakal menemani sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Gimana, Cap? Kabarnya, Cap? Alhamdulillah baik. Apa kabar semua, Bang TB, teman-teman semua yang nonton live ini? Ya. Jadi sekarang Captain di mana? Di rumah aja, Cap? Hashtag di rumah aja. Pakai hashtag ya, jangan lupa. Oh, hashtag di rumah. Biar viral. Ya, hashtag di rumah aja. Jangan lupa. Terus gak ada jadwal terbang atau gimana, Cap? Habis terbang kemarin 5 hari ya. Oh, 5 hari. 5 hari. Terus, Terus ini kenapa, Cap? Apa gimana? ini baru libur. Makanya kita Baru libur. Bisa live ya? kita live ngibur teman-teman yang lagi pakai hashtag di rumah aja. Oke. Jadi, kita mau bahas tentang sekarang lagi viral banget kan, bukan viral ya, emang lagi kita terdampak virus corona ya, Cap ya? Pandemik ya. Ya, pandemik. Itu gimana ya? Soalnya banyak yang nanyain, salah satunya kan keluarga saya juga ada yang nanyain, itu di penerbangan gimana? Efeknya, dampaknya di corona, terus apakah masih terbang atau enggak gitu. Itu gimana ya, Cap? Mungkin kita bisa ngejelasin ke teman-teman kreatif. Jadi gini, Mas TB juga baru pulang terbang kan kemarin? Iya, baru pulang terbang. Sebenarnya dengan virus ini nggak ada yang nggak takut ya, kita takut semua. Tapi bukan berarti kita ketakutan. Kita punya preventive action masing-masing tentunya. Ya, Kalau dibilang secara pribadi, kita sih pada pengen di rumah ya. Mas TB juga pasti pengen di rumah aja gitu kan, maksudnya bukan Iya, kan, betul ya. Mungkin kalau ketularan kita insya Allah sih sehat, tapi kan kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita. Maksudnya iya. kalau kita udah kena, kan bisa aja kita yang nyebarin gitu kan, maksudnya ya. Itu yang kita takutin. Terus kebetulan kan di maskapai kita nih, maskapai kita maksudnya Mas TB, Citylink, saya Garuda gitu kan. Sampai hari ini alhamdulillah masih beroperasi. Itu pun sebenarnya bukan karena kita menantang virus ini, tapi memang masih banyak teman-teman yang butuh dengan transportasi penerbangan gitu loh. Jadi kayak beberapa institusi atau beberapa kantor masih membutuhkan mobilitas dengan penerbangan, akhirnya ya maskapai kita masih jalan gitu loh. Tapi tentunya bukan serta-merta tanpa prosedur ya. Mungkin kalau di saya sih dapat ini Mas TB, kemarin dapat prosedur untuk penanggulangan semasa COVID ini, pasti dapat juga kan ya? Kayak boarding proses pre-flight seperti apa? Proses. Jadi kalau misalkan kalau di saya sih solusinya preventationnya ya, saya dari kayak tiket juga udah mulai dikasih jarak. Jadi kalau misalkan ya oke, terputus saudara-saudara ya.
Oke, sepertinya terputus. Kita coba lagi ya. Oke, Bukan terputus, tapi emang 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 saya putusin. ya gimana Ken? Bukan terputus ya, tapi emang saya putusin. Iya. Soalnya Tadi putusin ada Pak lag. Haji ya. Gimana? Ya, jadi tadi sampai mana sih? Sampai kebijakan maskapai sudah memberikan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona dan tetap beroperasi dengan berbagai solusi. Sambil ngopi ya. Oh boleh, silakan bebas ngopi, makan bebas. Di A Day Life with Creation bebas mau apa aja. Mau lagi tidur ya nggak apa-apa. Oke. Di tempat saya itu kemarin kita screening. Ya. Screeningnya per flight ya, jadi setiap pilot yang kru, the whole crew, semua kru sampai mekaniknya pun setiap mau kerja mereka ada screening, mulai dari temperatur screen, terus seperti short view dari petugas medis, sampai ada tensi. Jadi sebelum terbang itu kita dicek satu persatu, dan kalau memang tidak fit ya kita nggak boleh terbang. Jadi kemarin itu ada singkat cerita, ada pramugari aku yang dia flu biasa, Ya. memang tidak ada gejala sama sekali, flu biasa, tapi nggak boleh terbang. Jadi sebenarnya bukan karena sekedar COVID-nya ya, tapi dengan dia lagi flu itu kan imunnya lagi turun. Lagi turun dan beresiko untuk kena. Makanya sekarang diperketat sih Mas TB. Terus juga pesawat itu sekarang setiap transit pramugari ikut nyemprot juga. Mas TB juga nyemprot nih? Sama, ada petugasnya di beberapa stasiun, kita ada petugasnya masuk terus untuk disemprot secara rutin sih. Ya gitu, jadi untuk barrier krunya sendiri kita udah periksa secara satu persatu ya. Iya. Dan terus kalau Mas TB sempat ngebaca juga, ini ada notis dari WHO kalau air crew itu disebut sebagai educate people tentang kesehatan. Jadi kenapa kita dibilang educate people? Kita selalu diberikan seperti training untuk menanggapi seperti ini. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, diharapkan krunya sendiri sudah lebih disiplin dalam artian untuk kebersihannya, terus cara dia mencegah virus ini. Sorry. Suara motor. Maaf. Oke, diberi edukasi. Ya, diberi edukasi untuk mencegah virus kayak gini gitu loh, penyakit kayak gini. Nah, saya sendiri meng-ODP-kan diri saya. Ya, benar banget. Saya juga sama. Mas TB juga gitu. Sama. Makanya ini di kontrakan aja sih, Gap. Nggak pulang-pulang ke rumah. Kan kalau kita lihat di beberapa berita di media, orang dia dijadiin ODP, dia marah dan dia Halo? Oke, terputus lagi. Oke, kita sambil nunggu Captain Rizka, kita bacain komennya. Hai Cap, maaf saya mau nanya, Cap mau nanya nih, sekolah Captain di mana? Sakit, putus. Sorry, Sudah tersambung saya kembali. Kok bisa mati-mati ya sinyal saya kali ya? Halo? Oke, live lagi. Cek.
1. Oke, ada ya. Ya, ini kita lagi social distancing, jadi emang live-nya dari jarak jauh, jadi emang ada keterbatasan masalah sinyal ya. Ya, oke Gap, lanjut. Nah, lanjut dari meng-ODP-kan diri. Ya. Saya pun, Mas TB kalau ketemu Kru sekarang udah begini dong ya? Oh iya dong, alhamdulillah jadi ada alasan kan? Iya, wudhu terjaga gitu kan. Insya Allah jadi gini sekarang, jadi aki-aki. Yoi. Ya, itu kan memang udah SOP ya dari plan. Jadi bukan sekedar sudah bukan sekedar himbauan atau anjuran, tapi udah jadi bagian dari SOP. Kita aturan dari WHO untuk nggak spek dari coronavirus ini. Tadi lanjut meng-ODP-kan diri. Saya pun meng-ODP-kan diri bukan hanya di rumah. Ya, bukan hanya di rumah, tapi saat kerja pun ya sampai di kokpit saya itu bawa apa? Aduh mau sebut merek cuman nggak enak. Bawa pel ya. Cairan buat ngepel. Ya oke. Wipol ya nggak apa-apa. Saya bawa Wipol. Saya pakai tisu basah 4 lembar 5 lembar, saya dilapis gitu, saya siramin Wipol, saya buat ngelap semua sudut dari kokpit. Oh ya. Mungkin kalau orang lihat sih lebay, tapi ya itulah percaya gitu lah. Walaupun sudah diberikan disinfektan, semprot sama disinfektan, saat disemprot itu kan nggak melihat secara langsung. Ya. Jadi ya biar saya sure, biar saya juga lebih secure, saya ngelap sendiri. Ngelap sendiri pakai Wipol itu ya. Setelah saya terbang, saya pun akan ngelap lagi, tapi nggak semua sudut. Saya cuma ngelap seperti bagian mikrofon, sama bagian kayak pegang itu saya lap lagi. Yang dipegang-pegang lah pokoknya. Ya, karena saya nggak mau ninggalin jejak saya di situ. Intinya kalau lo ngelakuin sesuatu jangan ninggalin jejak aja. Aduh. Ya. Iya paham banget. Paham banget ya. Jangan ninggalin jejak ya masih ya. Apalagi jejak digital ya. Itu dia jejak digital. Aduh. Kok jadi kesana ya? Ya. Terus? Nah, setelah itu saat saya pulang, nah yang repot nih kayak Mas TB kan SMT ya. MT. SMT, Staff Management. Oh iya, SMT. Ya. SMT bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah. Iya. Terus itu Mas TB gimana? Kalau saya kan udah jelas ya, maksudnya saya pakai antaran. Artinya kita biasanya ada jemputan langganan gitu. Iya, pakai langganan gitu. Iya, pakai jemputan langganan. Oh, lebih safe sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita kan ya bukannya saya menganggap remeh atau saya bilang orang tidak bersih, cuman tidak semua orang bisa menjaga kebersihan, itu masalahnya. Nah, saya nanya gini, bukannya saya mau menyudutkan satu pihak atau beberapa pihak, tapi saya nanya begini dengan harapan orang yang nonton ini, oh iya ya, belum semua orang. Artinya, kita harus ngeliat diri kita sendiri, gue udah bersih belum? Sudah ngejaga belum sih? Gitu lah. Ya. Nah, kalau kita punya langganan kan, ya kita tahu lah ya seperti apa gitu loh. Gitu Mas TB. Nah. Oke. Terus apalagi emang ya kalau saya juga saya juga mau ngejelasin kalau misalnya keadaan di bandara juga kan sudah mulai disediain namanya kayak apa sih kurungan itu ya, kurungan disinfektan. Tiap mau masuk bandara kita bakal disemprot, terus sebelum masuk X-ray kita bakal dicek suhunya.
ya kan? Terus di berbagai sudut titik-titik di bandara itu disediain hand sanitizer yang otomatis. Ya di sana juga. Terus pada saat di pesawat pun penumpang kan emang penumpang jadi sedikit berkurang ya. Bukan sedikit sih, lumayan ya. Banyak banget ya, jadi berkurang lah. Jadi ada beberapa space yang kosong. Nah, dari tim check-in juga sudah melakukan prevention ya, pencegahan. Kayak misalkan kursi A, B, C, D, E, F. Jadi dikasih space. Jadi duduknya kita dikasih renggang. Terus kita juga emang dianjurkan untuk buat ngasih tahu ke penumpangnya, buat silakan Pak kalau misalnya mau pindah tempat duduknya jaga jarak aja, nggak apa-apa gitu. Kita juga dianjurkan untuk seperti itu. Terus untuk pesawatnya juga setiap nginep pesawatnya atau alias ngeron itu selalu dilakukan penyemprotan disinfektan. Terus kalau misalnya ada di beberapa stasiun setelah penumpang keluar disemprot lagi. Ya, udah. Ada suaranya? Gak ada suaranya, gak ada. Dulu. Ya, itu jadi itu beberapa gambaran ya kondisi di penerbangan seperti apa. Jadi ini udah hampir 20 menit juga sih, udah jalan 19 menit ya. Gak kerasa ngobrolnya. Kita langsung masuk ke segmen ini ya, bacain komen kali ya, Cap ya? Boleh. Tadi kayaknya saya melihat ada Mas TB itu nggak boleh manusia disemprot dalam kotak, bahaya. Gimana tuh? Dari Filsha. Oh, Mbak Filsha. Katanya tuh bahaya, gimana Cap? Saya jawab. Oh iya, boleh Captain jawab. Ya. Ya, kalau bahaya saya setuju. Karena kan cairan disinfektan itu sebenarnya disemprotkan ke benda mati ya, bukan ke benda hidup. Tapi tentunya kayak bandara atau tempat umum yang memang istilahnya sudah diawasin langsung sama pemerintah, saya rasa sih dia menggunakan cairan yang cukup aman. Ya, kayak sekelas mungkin agak dikurangin gitu ya. Iya, kelas airport nggak mungkin dia ngasih cairan disinfektan asal-asalan gitu loh. Iya, setuju. Ya, kalau misalkan kayak di berita kan memang ada beberapa tempat yang bikin kotak terus menggunakan cairan disinfektan seadanya. Nah, itu juga kita kan tidak tahu ya seberapa efektif dan cairannya apakah itu sudah diawasin oleh BPOM apa enggak gitu loh. Ya. Tapi biar gimana pun itu kan namanya tindakan pencegahan. Ya kita manusia kan berusaha ya. Tapi kalau untuk sekelas tempat-tempat umum seperti airport, saya rasa sih alat-alat disinfektannya pasti aman lah. Nggak mungkin dia asal nyemprot gitu loh. Ya, pasti sudah dipertimbangkan ya segala semuanya. Dan waktu saya masuk ke kotak itu yang di airport, Mas TB, saya tahan napas. Saya kadang muter-muter gitu kan. Biar saya juga muter-muter. Saya juga muter-muter tapi kehirup aja gitu loh. Iya. Oke, Corona ada lagi nggak? Nah, terus Bang, TK Golf India gimana ceritanya, Bang? Emang kenapa mau pesawat Golf India? Nggak ada. Alhamdulillah, Captain udah balik dari jadwal flightnya. Cap, dirimu kalau habis terbang karantina sendiri 14 hari sekali dong. Nah, enggak. Ini ada lagi nih. Saya udah bilang hari sekali. Ya. Saya tadi udah dari WHO juga menyebut bahwa aircrew itu educate people tentang kesehatan. Oh ya. Jadi enggak dong, enggak 14 hari sekali ya terbangnya. Kita udah tahu di awal bahwa aircrew itu educate kesehatan, artinya kita sudah dibekali
cara-cara cara-cara pencegahan maupun mendeteksi dalam diri kita gitu loh. Iya. Jadi ketika kita terbang itu nggak 14 hari, tapi tentunya kita sebagai kru kita harus mengisolasi diri kita sendiri. Jadi misalkan habis terbang, ya kita isolasi gitu loh. Kita jangan berhubungan sama orang lain gitu loh. Begitu pula saat pulang ke rumah, saya pun nggak langsung ketemu sama keluarga. Mereka biar di atas, saya di bawah bersih-bersih semua. Koper aja nggak saya masukin dulu. Kalau pakai itu Wipol saya masukin di semprotan. Wipol masukin air terus disemprot gitu ya. Nah, kayak Wipol deh. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kita isolasi terus kita 14 hari enggak kayak gitu. Okay. Tapi kan flight ya iya juga sih, terbangnya 14 hari sekali Mas Tebe. Iya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Cap mau nanya, sekolah captain ini di mana ya? Banyak yang nanya nih, sekolah captain dari mana, kasih saran. Oke, di luar topik gak apa-apa lah ya. Gimana Cap? Di luar topik. Sekolah apa? Sekolah pilot saya di PPI Curug dulu. Oke, Itu aja sih. sudah terjawab ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi nih, Cap suaranya kayak penyiar radio favorit saya zaman ABG. Woi, gila, biasa ada penyiar radio katanya kan. Vera Barlian Rio. Halo, apa kabar? Ada request lagu apa? Oh ini saya lagi Ya, terus kemudian mau kirim salam buat Yang penting Captain dan keluarga sehat selalu. Oke, untuk Captain Rizka ya, untuk kita semua enggak ya. Waduh, masa saya aja. Terima kasih untuk Juan 2002 _S. Ada Mas Tebe, ya. awal banget kan di awal tuh kayaknya banyak pertanyaan deh yang pas kita di awal-awal. Oh, di awal-awal ya. Coba ya, kita scroll. Mas, ya, Salam kenal dari Isal. Saya mencari beasiswa pilot susah. Salam. Ada ya? Ya. Oke, mumpung ditinggal sama Mas TB, sama saya aja dulu. Ini ada tentang aviasi, izin aku duduk di jam seat ya. Nggak bisa Mas Adi, jam seatnya apa? Di bisnis aja. Oke, ini ada Mas Dahmi. Assalamualaikum Cap. Waalaikumsalam. Penerbangan di COVID-19 aman nggak Cap? Insya Allah aman, karena di bandara sendiri sudah diberikan edukasi buat para penumpang bagaimana cara supaya kita tidak terkena virus ini. Terus juga saat check-in kan juga udah dikasih disinfektan, hand sanitizer, sampai di kabinnya juga disediakan hand sanitizer. Yep. Ini ada lagi. Assalamualaikum Captain. Captain gimana kabarnya yang di atas ya? Mas Tebe nggak usah yang nanya kabar, kelihatan dong kabarnya insya Allah baik. Ini ada nih nanya, Bung TB airline-nya di mana katanya? Nah, berarti harus nonton dari awal lagi. Nanti nontonnya di YouTube ya? Iya, nanti ntar kita tayangin di YouTube ya. Terus, kayaknya di atas kayak nanya kabar Captain semua deh. Oh gitu. Iya. Nih ada nih, dagelan aviasi. Cap izin aku duduk di jam seat ya katanya. Boleh nggak? Udah aku jawab tadi Mas TB, jam seatnya penuh. Udah duluan Mas TB. Oh iya, maaf. Tapi di bisnis aja nggak apa-apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Mas TB dari Bobby Aziz Hatu. Protokol kesehatan jadi penumpang atau selama di pesawat bagaimana? Protokol kesehatan jadi penumpang atau selama di pesawat bagaimana? Maksudnya gimana ya maksudnya? Aku jawab nanti, kalau kurang Mas TB bantuin. Boleh. Ya. Ini kan sebagai penumpang. Jadi pesawat itu memang sudah disemprot dengan disinfektan. Dan kalau memang penumpangnya memungkinkan, artinya penumpangnya saat itu sedang kosong, pengaturan kursi pun dibuat sejauh-jauh mungkin, tidak duduk bersebelahan. Tapi kalau memang penuh, ya apa boleh buat, kita duduk sebelah-sebelahan. Nah, kemudian selain pesawatnya sudah disemprotkan disinfektan, sebisa mungkin kita pun membawa
alat-alat kebersihan sendiri, entahlah tisu basah atau apa. Usahakan kita juga ngelap deh bagian sandaran tangan atau di bagian meja makan, lap aja. Jadi artinya selain maskapai sudah memberikan fasilitas dengan penyemprotan disinfektan, ya kita sebagai penumpang, ya kita sebagai manusia juga harus punya tindakan pencegahan sendiri gitu loh. Nah, selain itu, sebisa mungkin sebelum naik pesawat, udah, mohon maaf ya, udah buang air duluan deh. Jadi nggak bolak-balik di toilet gitu loh. Karena dengan kita mau ke toilet saja itu kan nanti kan akan berpegangan sana-sini gitu loh. Itu semakin banyak kita berpegangan kan semakin besar resiko kita terpapar sama COVID-19 ini. Ya, jadi sebisa saat di pesawat kurangin ke toilet. Ya, terus pakai masker. Ya, pakai masker. Kalau ya saat ini memang masker medis susah ya. Tapi alhamdulillah ibu saya ngejahitin saya masker, Mas TB. Oh. Jadi masker kain, di dalamnya ditaruh filter itu, terus kain lagi. Jadi kita punya masker sendiri, jahit masker sendiri. Oh iya, boleh tuh, keren. Ya habis kita nyari masker di mana-mana udah nggak dapet, di apotek udah nggak ketemu. Jadi mau nggak mau kita harus punya masker sendiri. Walaupun sebenarnya fungsi masker itu sendiri belum tentu bisa mencegah virus ya. Tapi paling tidak itu bisa mengurangi penyebaran ya dari konten kita. Dan langsung dari mulut kita, tangan apa segala macam karena ditutup itu gitu loh. Benar sekali. Selain pakai masker, ya saat kita merasa ingin batuk atau bersin, ya ditutup sebisa mungkin. Walaupun sudah pakai masker tetap ditutup. Takutnya pas bersin, maskernya juga ikut lepas gitu loh. Ada juga yang bersin ya udah pakai masker nih, pas bersin buka gini, baru tutup lagi. Sama aja ini. Demi Allah saya pernah lihat ada yang kayak begitu. Itu keterlaluan sih, gue ngerti itu. Kayak useless banget gitu ya maskernya ya. Iya. Nah terus satu lagi nih, sebisa mungkin kalau misalkan dia di pesawat, nggak usah ini deh, nggak usah basa-basi ngobrol sama penumpang sebelah, terus ya gitu deh, karena udah hindarin deh kontak-kontak sama orang lain dulu gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi seperti itulah protokol kesehatan ya kalau jadi penumpang ya. Next, pertanyaan selanjutnya, suasana terbang sejak corona gimana? Sepi. Udah itu aja. Sepi. Sedih banget ya. Pesawat kosong sedih. Cap, kalau taksi itu, tuh mana sih? Captain, kalau taksi itu digerakin ya pakai radar ya? Ya di luar kemarin. Topik lewat. Oke. Ini banyak yang nanya flying school. Kayaknya Captain padahal kan udah bikin ini kan, di YouTube, channel YouTube tentang flying school. Udah banyak, Mas TB. Banyak ya, oke. Untuk tanyain flying school bisa cek di YouTube-nya Captain Rizka Leihito ya. Di skip dulu ya. Skip dulu, maaf ya. Pernah tidak kejadian di pesawat? Judulnya nih ada pin di sini, penerbangan lawan corona. Kita masih membahas seputar itu dulu aja. Ya. Penumpang mati dalam pesawat. Oke, di luar topik. Oke, nih. Boleh. Delva. Boleh, Mas TB. Penumpang dalam pesawat kalau lagi corona. Ya, ini nih. Penerbangan sekarang dibatasi ya. Sekarang, ya apa sih yang mana? Yang mana, Kim? Nah, jadi gini. Lanjut sama protokol yang tadi. Oh iya, lanjut sama protokol yang. Ya. Kalau kita rasa badan kita nggak fit, jangan paksain terbang deh. Oh iya, benar. Kalau lagi nggak fit, jangan. Jangan. Misalkan daya tahan tubuh lagi lemah, jangan terbang. Udah, itu protokol kesehatan. Nah, tadi kan ada pertanyaan kalau penumpang meninggal di pesawat ya. Hubungannya dengan COVID-19 ini aja dulu. Jadi, ada regulasi dari WHO, 4 jam setelah meninggal tuh harus segera dikubur kan kalau nggak salah ya? Ya. Nah, ya protokol pesawatnya seperti itu. Ketika dia meninggal, kita harus ngejar landing sebelum 4 jam itu. Ya. Untuk mencegah terjadi virus lebih menyebar. Ya. Diver paling ya.
Maka itu saya bilang kalau lagi nggak fit, jangan paksain terbang. Takutnya meninggal di atas, nauzubillah min zalik ya. Bukan cuma tapi semua rugi. Ya, setuju kan. Jadi Lanjut. kalau sakit jangan dipaksa terbang ya. Next, Delfahmi. Penerbangan sekarang dibatasi ya. Sekarang banyak penerbangan dihentikan karena COVID. Jadi banyak penerbangan dihentikan. Benar? Ya, benar ya berarti ya. Tapi ada beberapa ya. Jadi cuman frekuensinya sedikit. Ada beberapa yang diliburkan dulu. Next, salam dari Pondok Cabe. Oke. Waalaikumsalam. Masih bisa pergi ke LN. Oh nih, masih bisa nggak pergi ke LN sekarang? Binta Muhammad. Bisa nggak pergi ke LN? LN itu apa, luar negeri? Ya, luar negeri. Nah, kalau memang kalian mau keluar negeri, download aplikasi SafeTag Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah. Di situ ada daftar negara mana aja yang masih bisa kita datengin. Tapi ngapain sih ke luar negeri kayak gini gitu loh. Itu aja pertanyaan saya balik, ngapain? Ya, benar banget. Udah aja self quarantine kan? Ya. Ya. Mas Temi, ini ada Cap. pertanyaan dari Jack X. Nah, ya. HEPA Kevin kegunaannya apa, Cap? Dapat info terkait HEPA sering diganti. Thanks, Cap. HEPA itu kan kepanjangannya adalah High Efficiency Particulate Air. Jadi Oh, ya, yang Dia- AC itu ya. filter. Jadi dia tuh Ya, filter High Efficiency Particulate Air. Filter udara ini dia terus berfungsi untuk menyaring bakteri dan virus. Selain menyaring, dia juga mematikan bakteri dan virus. Wih, canggih Nah, sekali, Pak. Kalau kita tahu sirkulasi udara di muter aja di situ. Nah, itu udara disedot sama HEPA, terus dikeluarin lagi, disedot sama HEPA, dikeluarin lagi. Jadi yang keluar tuh udara bersih. Virus sama bakteri disedot sama dia. Makanya sering diganti, begitu loh. Ya. Nah, sering diganti aplikasinya itu kembali ke maskapai ya. Kalau yang di sih saya pasti. Jadi seperti itu kegunaan HEPA ya, teman-teman Kreavi. Cap, apakah pesawat setiap hari selalu didisinfektan? Selalu. Pasti ya, Setiap selalu. hari, tapi setiap transit. Captain, setelah corona saya bisa video call, padahal waktu tidak corona sibuk mulu. Saya bisa call video sama pacar saya, seorang pilot di Dubai. Princess Harem Monica _88. Dia nggak bisa video call katanya. Pilot di Dubai. Ini curhat ya? Atau gimana, Cap? Ini Curhat pacar siapa kayaknya. sekarang? Tahu. Oke, makasih Cap katanya. Saya bukan senang soal wabah corona, tapi saya bisa stay home video call sama pacar saya. Oh, dia curhat. Dia curhat ya, Princess Seren Monica itu. Sebelum mau nanya dulu, udah pernah ketemu apa belum? Oh, Sosial hati-hati. Takutnya iya. berpaku. Tapi kalau memang sudah pernah ketemu orangnya nyata, ya udah nggak apa-apa, lanjutin. Oh, jadi dia kayak mungkin virtual kali ya. Ya, tapi kalau itu kenalan dari sosial dan belum pernah ketemu, hati-hati. Takutnya nanti penipuan, nyesel di belakang. Itu aja. Oke, Cap. Kayaknya sudah cukup lama kita ya, 36 menit. Oke. Mas TB, kalau pulang ke rumah Ya. gimana? Nggak pulang. Udah sebulan saya nggak pulang. Padahal Bogor loh, deket. Oh gitu. Iya, saya nggak pulang. Menerapin isolate ini ya, karantin ya. Benar. Sama orang tua juga, udah nggak usah pulang dulu katanya. Udah nggak usah pulang. Ya, nggak usah dianggap anak sekalian gitu ya. Ya, saya takutnya gitu sih. Tapi kan kakak emang udah keluar saya sekarang. Udah nggak sama orang tua lagi kakak saya. Oh, sudah jadi apa, kepala keluarga sendiri ya. Ya, ini ya, it doesn't matter. Nggak masalah. Baik, kalau saya ini pulang ke rumah nih, Mhm. kira-kira
10 menit sebelum nyampe rumah, saya kasih tahu orang di rumah. Saya 10 menit lagi nyampe, udah naik ke atas, jangan di bawah. Sampai di rumah nih. Oh, jadi saya ini sekarang kalau terbang celananya double. Jadi pakai celana pendek lagi di baliknya celana seragam. Oh, Nah, iya. terus sampai di rumah, saya turun, koper saya taruh dulu, saya keluarin plastik. Saya keluarin plastik, ini masih pakai masker nih. Masker belum saya lepas, saya keluarin plastik. Baju semua saya buka, celana saya buka, saya masukin plastik. Oke. Nah, jadi kan saya masih pakai celana pendek nih. Jadi kawasan sama celana pendek doang. Terus saya nyedot air di keran, pakai selang gitu, saya cuci sepatu saya. Dicuci Jadi di luar tuh basah dong. Oh enggak dong, kan sepatunya waterproof. Masa yang kain sih? Oke, terus? Kita kan pakai safety shoes Mas TB, jadi waterproof. Jadi aku cuci sepatunya. Ya kalau ini buat teman-teman yang sepatunya bukan safety shoes dan bukan kain, kalau bisa punya kain yang dibasahin pakai cairan disinfektan, lap bagian atasnya, bagian bawahnya tetap dicuci, bagian alasnya. Alasnya Karena disikat gitu. Yang penting cuci pakai sabun. Oh ya. Karena kan kita jalan di luar itu kan kita tidak tahu. Droplet orang kan banyak di jalanan ya. Ya, droplet ya. Ya, makanya saya selalu bagian alas kakinya saya cuci. Aduh, sepatu saya kayaknya belum dibersihin nih. Parno. Duh, gue parno. Ya, ini sumber virus kayaknya. Ya, makasih ya sarannya. Nah, setelah sepatunya saya cuci, saya taruh, saya keringin gitu ya pakai kain, saya taruh. Jadi saya bilang orang sabun sama kain di luar, jadi saya keringin. Habis itu di sepatu saya, Oh iya, disemprot-semprot. kemudian koper saya semprotin semua bagian dari luar sampai rodanya saya cuci. Rodanya disemprot lagi. Cuci kalau roda. Kalau roda saya cuci pakai sabun, saya siram. Ya udah kayak gitu, saya udah masukin baju saya di plastik semua. Baru saya masuk, saya masukin koper segala macam, saya taruh di sudut. Saya ambil hair dry, saya semprotin, saya keringin. Oh, pakai hair dryer dikeringin. Jadi Jadi tas saya tuh yang tadi saya sudah semprot pakai disinfektan, saya semprot pakai hair dryer. Jadi kan udara panas tuh. Ya katanya udah 34 derajat dia mati ya virusnya. Ya namanya kita usaha, nggak ada salahnya dong. Ribet ya udah, yang penting keluarga aman di rumah lah. ya. Setelah itu Koper gue. baru saya Anjir, koper gue. udah habis itu gue mandi, udah mandi besar lah ya, mandi wajib lah total. Ya. Mandi terus terakhir udara gue mandi pakai air panasnya panas banget, jadi biar kamar mandinya tuh beruap, gue tarik napas jadi kayak sauna. Oh iya, biar menghancurkan virus-virus yang mungkin nempel di hidung atau di berbagai macam saluran udara. Katanya. Iya. Dan setelah itu gue langsung tidur Mas TB, sebisa mungkin gue langsung istirahat. Ya, buat jaga. Oh, jangan lupa minum vitamin, Ken. Oh iya, itu udah pasti. Jadi Udah pasti. kalau Sebelum gue tidur kita pasti vitamin. kalau gue langsung ketemu, gue nggak tahu, gue harus tidur dulu. Jadi bangun tidur baru gue bisa ngeliat kondisi gue fit apa enggak. Ya. Kalau gue bangun tidur fit, baru gue ketemu sama keluarga gue. Tapi kalau enggak, gue pasti akan langsung lari ke rumah sakit. Iya, makanya vitamin itu perlu ya. Oke, next second. Yuk. Ini di luar ini ya, planning ya, 42 menit. Karena terus next ya, Scudettoka, masker sama sarung tangan difasilitasi oleh maskapai atau bawa sendiri, Ken? Kebetulan kalau di saya masker difasilitasi, kalau untuk sarung tangan enggak, bawa masing-masing, pakai masing-masing. Captain gimana?
Kita sih. Dua-duanya, masker dan sarung tangan. Ya. Oke. Sudah terjawab ya Mas Scudetto. Stay safe, Cap. Kapan Garuda buka lowongan? Pernah respon. Oke, next saya yang bukan di luar topik. Bobby Aziz Hatu. Skip aja. Cap, selimut yang di pesawat sebaiknya ditiadakan selama corona karena bisa jadi carrier virus. Betul sekali. Tapi selimut yang disediakan itu selimut yang sudah disterilkan ya. Makanya sebisa mungkin juga nggak usah minta selimut gitu lah. Walaupun sebenarnya selimutnya sudah disterilkan. Oke. Next. Irfan Maulana, kasihan TB bentar lagi dicoret kayaknya dari kakak. Oke, di luar topik. Oke, Iqbal Yasir, kita disuruh di rumah, tapi kok bandara tetap dibuka. Gimana tuh? Ayo. Suruh di rumah, tapi bandara dibuka. Ya, ini juga banyak di media sosial ya. Saya bukannya mau membela siapa-siapa ataupun mau menjawab secara resmi, tapi ini pandangan saya secara pribadi. Banyak warga negara lain atau banyak warga negara lain yang masih ada di Indonesia yang ingin pulang ke negaranya. Begitu pula masih banyak warga negara Indonesia di negara lain yang ingin pulang ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal-hal penting yang dia harus lakukan keluar. Misalnya, kalau dia kunjungan medis, orang tuanya sakit di daerah, dia harus segera berangkat. Atau misalnya urusan negara ini, misalkan kita harus ngedatangin pakar-pakar ahli dari Jepang, pakar-pakar ahli dari Australia untuk masalah ini. Kita harus buka bandara gitu loh, untuk mendatangkan mereka itu. Ini pandangan saya, bukan jawaban secara resmi ya. Jadi masing-masing orang punya pandangan. Nah, terus selain ini dibuka, ya kalau ditutup total, itu kan nunggu aturan pemerintah, lockdown, baru tutup total, gitu loh. Iya, benar. Sedangkan kan kita belum lockdown ya. Karantina wilayah masing-masing aja. RW, kecamatan, masih dibuka. Masih kota, masih kecil. Oke, next ya, Cap. Nah. Apa Mas TB? Ngopi. Mana ya? Ya. Cap, penerbangan lebaran mudik tahun ini masih bisa tidak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita tidak bisa tahu. Konfirmasi ya. Karena kita bukan pemerintah. Nggak tahu. Kita cuma menjalankan. Iya, kita kan ini garda depan ya, frontliner. Orang lapang kita. Wah ini maskapai mana Captain Rizka? udah nanti aja ya. Iya, tapi semenjak ada corona jadi takut gak sih Cap berpergian keluar, apalagi ninggalin keluarga? Jelas takut lah. Iya, jelas takut pasti. Next. Kita bukan sekedar takut ketularan, tapi kita takut menyebarkan gitu. Iya, takut nyebarin ya pada orang-orang yang kita cintai. Betul. Saya takut menyebarkan. Saya kalau ketularan saya bukannya takabur, tapi insya Allah kita bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga imun ya. Artinya dengan ya kita lihat yang olahraga teratur aja bisa kena, tapi who knows siapa aja bisa kena gitu. Tapi saya bukannya menantang. Insya Allah sih kalau ketakutan bakal sakit sih insya Allah enggak, insya Allah ya. Insya Allah. Tapi tahan tubuh yang kuat, si virus mungkin bisa mati. Tapi karena saya sudah kena virus, saya bisa nularin ke orang-orang yang tidak kuat gitu loh. Itu yang saya takutin. Iya, benar banget. Makanya kita harus karantina masing-masing ya. Next. Izin nambahkan, Air Flight adalah salah satu carrier kargo untuk distribusi logistik juga. Oh ya, itu makanya salah satu bandara masih dibuka ya, salah satunya buat bawa Air Flight ini ya, bawa kargo dan lain-lain, distribusi logistik ya. Nugroho Mardika, adakah rescue flight atau ambulance service di saat wabah ini? Gimana? Ada. Helikopter tetap jalan buat
evacuation flight, terus pesawat-pesawat charter yang evacuation juga tetap jalan. Oke, berarti jalan ya. Oke, pilot se-Indonesia dikasih seminar tentang COVID-19 gak sih? Kalau seminar ngumpul ya jelas enggak, karena kan memang kita harus menghindari perkumpulan. Kita harus menghindari perkumpulan. Ya. Tidak, seminar secara pertemuan tidak, tapi kita diberikan Benar. semua materi yang berkaitan dengan COVID ini, kita diberi Materi ya, lewat email gitu kan. Kita diberikan semua untuk kita belajar masing-masing. Tapi kalau untuk seminar ngumpul di satu ruangan jelas tidak. Ya. Ini komentar terakhir nih, Cap. Apa nih? Ira Noviana. Paling bawah, Cap. Halo. Tuh Mas TB, Maulana Rafi tuh, bacain dong. Saya kira Kapten Rizka di maskapai Qatar. Apakah benar? Amin. Amin. Oke, Cap. Udah jalan 49 menit ya, hampir 50 menit. Sip. Fight for Corona, kita penerbangan lawan Corona. Doakan kami bertugas di sektor masing-masing, medis sebagai yang nyembuhin, terus untuk ojek online, terus kita juga punya tugas masing-masing. Doakan kami yang masih beraktivitas untuk tetap sehat dan terjaga ya. Stay safe, stay at home. Sampai jumpa di A Day Live with Creation selanjutnya dengan mungkin next nanti siapa ya kira-kira yang bakal diundang ya? Ntar kalian bisa komen kali ya. Pramugari dong, biar seru. Oh iya, pramugari. Agak susah kalau pramugari ya. Oke, terima kasih. 3 kata, be produktif, be kreatif, and be positif. Saya TB dan Ya, Rizka itu di rumah aja ya, fight for Corona. ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.